Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Tidak ada yang sakit? Bagus. Alhamdulillah kalau sehat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi yang kemarin. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pembuka pembelajaran. Dipersilahkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk memulai materi kita hari ini, sebelumnya saya pastikan dulu di antara kalian tidak ada yang absen ya. Saya absen. Ayla, Bulkis, Fira, Gilfa, Indah, terus Indah Wulan, kemudian Indri, Intan, Nisa, kemudian Fitri, Mukimatun, Vila, Nindi, Nindi Putri, Niswi, kemudian Novita, Nurzakia, Robi, Rohmati, Husna, Salsa, Santi, Humairo, Wahyuni, Angel, Mila, Zainabul, Soleha. Terima kasih. Nah, baik anak-anakku semuanya, ternyata kalian hadir semua dan semoga apa yang sudah kalian pelajari kemarin dan yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Untuk itu kita harus lebih semangat lagi ya untuk menuntut ilmu ya. Kenapa? Karena ilmu semuanya itu menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tanpa ilmu itu bagaikan buta. Nah, maka dari itu untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut lagi tentang ini. Yaitu materi lanjutan dari kemarin. Kita akan mengetahui tentang sistem komputer, khususnya pada perangkat lunak pengolah kata. Ya. Kemarin kalau pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai tentang software-software yang ada di komputer. Yang ada di komputer itu sangat banyak setelah kita identifikasi kemarin itu. Nah, langkah-langkah pembelajaran itu sama dengan pertemuan sebelumnya. Di saat pertemuan kedua kemarin itu di minggu bulan kemarin kita sama, yaitu kegiatan yang pertama kita akan melalui orientasi masalah, di mana saya sudah siapkan masalah yang akan kalian selesaikan pada kegiatan hari ini. Nah, nanti apa permasalahannya? Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik, di mana kita akan membentuk kelompok seperti biasa. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan 3 dan 4 yang masing-masing kelompoknya sudah kita bentuk di pertemuan sebelumnya. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok, dan masing-masing kalian nanti kalau misalkan ada kesulitan terkait pemecahan masalah yang sudah kita bahas, nah itu bisa ditanyakan kepada saya ya selaku pembimbing.
Dan nanti kalau misalkan temannya ada yang sudah, nah bisa juga membantu kepada temannya yang belum selesai ataupun dari kelompok yang lain. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, nanti apa yang sudah kalian bahas dengan temannya, ya itu nanti kalian presentasikan, ya kalian presentasikan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, nanti setelah selesai boleh kalian menyimpulkan dari apa yang sudah kalian buat itu, kesimpulannya itu seperti apa, boleh menanggapi dari kelompok yang lain. Bagaimana hasil kerjanya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, seperti itu. Paham ya? Nah, itu langkah-langkah yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian seperti biasa penilaiannya itu adalah kesesuaian dengan durasi waktu yang sudah saya buat, ya. Jika nanti molor, ya, maka itu bisa mengurangi kepada nilai kelompoknya. Nah, untuk itu harus tepat waktu, ya. Karena di situ ada penilaiannya, ya. Dari kreativitas kalian dalam menyampaikan presentasinya, kemudian juga kerja sama kelompoknya. Khawatirnya di antara kalian ada yang ada yang tidak membantu kepada temannya. Padahal itu kerja kelompok itu harus kerja sama, ya, antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu penilaian yang akan saya ambil, baik itu penilaian sikap maupun keterampilan dari masing-masing kalian. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, yaitu siswa mampu memahami fitur program Microsoft Word, ya. Nanti akan saya jelaskan dasar-dasar dari beberapa fitur yang sering digunakan pada program pengolah kata itu seperti apa, kayak gitu. Banyak sekali fiturnya itu. Yang paling dominan itu paling tidak kita bisa mengatur dokumen itu yang akan kita buat itu maunya seperti apa, kayak gitu. Karena namanya juga program pengolah kata, otomatis kita akan mengolah beberapa kata itu membentuk kalimat seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami, mengatur paragraf, margin, font, dan ukuran font dengan benar. Nah, nanti saya pandu terlebih dahulu. Setelah itu boleh kalian membuat atau menyelesaikan dari beberapa permasalahan yang sudah saya siapkan. Dari mengatur paragraf, bagaimana cara membuat paragraf dalam pengolah kata itu seperti apa, kemudian mengatur jaraknya itu seperti apa, marginnya, kemudian ukuran fontnya itu berapa, atau yang disebut dengan font size-nya itu berapa, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa mampu membuat satu naskah halaman sederhana, ya, dengan baik menggunakan Microsoft Word, atau yang ada di Chromebook itu bisa menggunakan Google Doc. Itu sama saja sebetulnya, hanya beda fiturnya sedikit saja yang beda. Kalau di Microsoft Word itu mungkin tampilannya lebih ada icon-iconnya, ada grup menunya. Kalau di Google Doc itu langsung berbentuk semacam tag lah, kayak gitu. Namun itu intinya sama saja, fungsi-fungsinya itu sama. Itu tujuan dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian sekarang saya mau tahu, coba kalian jawab ini pertanyaan yang ada di depan ini. Pernahkah kalian mengetahui tentang software aplikasi perkantoran? Apa yang kalian ketahui tentang software ini? Mungkin ada yang tahu? Silakan. Software perkantoran itu apa? Ada? Menurut kalian sendiri, yang dikatakan software perkantoran ini apa? Kalau kemarin kan ada software pemrograman, ada sistem operasi, ada program multimedia. Silakan. Ada? Ya, Gilva? Ya, boleh. Jadi software perkantoran ini kebanyakan digunakan untuk mengolah data. Tepuk tangan dulu untuk Gilva. Boleh jawabannya. Yang lain mungkin ada yang mau jawab tentang software perkantoran ini?
intinya adalah yang dikatakan software perkantoran itu berarti gunanya itu lebih banyak digunakan di dunia perkantoran. Programnya itu banyak digunakan di dunia perkantoran, baik itu di pendidikan, di perusahaan, pokoknya di kantor-kantor sudah. Nah, tujuannya yaitu mengolah data itu, untuk mengolah data baik itu berupa angka, baik itu berupa kata dan lain sebagainya, ataupun berbentuk slide presentasi seperti yang sekarang kalian lihat ini. Itu namanya software pengolah kata atau software perkantoran kayak gitu. Kemudian yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang aplikasi Microsoft Word? Angel? Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat kabar, label surat undangan, membuat tabel pada dokumen, dan sebagainya. Nah, itu ya. Microsoft Word itu program pengolah kata. Selainnya Microsoft Word ini ada apa tidak program pengolah kata? Banyak ya. Bukan hanya Microsoft Word saja. Ada Abi Word ya. Itu termasuk contoh dari program pengolah kata. Namun yang paling familiar di kehidupan kita, di lingkungan kita sehari-hari, yang paling banyak dijumpai itu adalah Microsoft Word ini. Itu pabrikannya miliknya Microsoft. Seperti itu. Kemudian ini refleksi dari pertemuan kemarin, ya. Apa yang kita bahas kemarin itu sudah? Ya, terkait dengan banyak aplikasi, ya, atau software perangkat lunak. Ya, yang kemarin dibahas itu ada Linux, ada Windows, kemudian ada software apa ini yang kemarin? Avira, kemudian AVG, termasuk software apa kemarin itu? Ada yang ingat? Antivirus, betul. Ya, yang sistem operasi itu yang Linux, yang Windows, yang Mac OS itu termasuk software sistem operasi. Kalau yang ini yang AVG dan Avira itu termasuk antivirus atau yang dikenal dengan perangkat lunak utility atau utilitas kemarin itu. Nah, yang sebelah itu termasuk beberapa aplikasi ya. Ada browser dan lain sebagainya, sudah bermacam-macam itu. Ada program yang digunakan untuk mengolah video dan lain sebagainya yang ada di samping itu. Kemudian ada juga di sini sebagian juga ada program atau aplikasi yang digunakan untuk bahasa pemrograman. Nah, sekarang coba ya, sebelum ke materi, coba kalian jawab pretest ini. Saya minta yang bagian barat dulu. Kira-kira dari pertanyaan nomor 1, ini jawabannya yang bagian barat itu apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan margin dalam Microsoft Word? A. Jarak antar teks dengan tepi halaman. Jarak antar teks dengan batas paragraf. Jarak antar teks dengan gambar. Jarak antar teks dengan tabel. Kira-kira yang barat dulu. Jawab apa? Silakan langsung 3, 2, 1 jawabannya A ya. Bagian sini kelompok berikutnya nomor 1 jawab apa? Apa? C ya. Boleh. Yang kelompok sini B. Terus yang kelompok terakhir dari pertanyaan nomor 1 ya. Apa yang dimaksud dengan margin di dalam program Microsoft Word? B ya. Ya, dan jawabannya yang betul itu adalah A. Ya, tepuk tangan untuk yang jawab A. Yang A, yaitu jarak antar teks dengan tepi halaman. Halaman itu maksudnya bukan halaman depan itu maksudnya, tapi jaraknya itu antar dokumen yang kita buat itu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatur spasi antar baris dalam Microsoft Word? Silakan dari sebelah timur dulu. A ya, klik menu home, font, kemudian spasi. Terus yang kelompok sini? A juga. Klik menu home, font, spasi. Terus yang kelompok sini?
A. Terus kelompok sini? A juga. Ya, ternyata satu kelas salah semua jawabannya, ya. Karena ikut-ikut ya. Di sini padahal kalau yang di A itu ukuran apa? Ukuran yang di A itu adalah terkait dengan hurufnya, fontnya, bukan tentang spasi dalam Microsoft Word-nya, ya. Yang benar itu adalah yang B, klik menu home, kemudian paragraf, kemudian len spasi. Terakhir, yang ketiga, apa yang terjadi jika Anda menekan tombol enter di Microsoft Word? Silakan yang barat. Yang barat, jawab apa? A, membuat baris baru, B, membuat paragraf baru, kemudian C, membuat halaman baru, D, membuat kolom baru. Silakan. B ya, yang barat. Silakan yang sebelah sini. Kelompok 2. A. Kelompok 3. A. Kelompok 3. A. Jawabannya yang kelompok 1 apa barusan? B. Dan jawabannya lagi-lagi kelompok 1 yang betul. Ya, tepuk tangan. Yang B, yang betul ini. Ya, yaitu membuat paragraf baru. Ketika ditekan enter itu akan tampil ya paragraf yang baru. Kemudian sebelum ke pembahasan ini, ya, sebelum ke pembahasan ini, perlu saya sampaikan dulu beberapa fitur yang ada pada Microsoft Word, ya. Di antaranya tampilan yang ada di depan itu. Coba kalian simak dulu. Sebelum kalian menyelesaikan lembar kerja yang akan saya kasihkan. Nah, di sini ada fitur grup menu yang ada di atas itu. Ada file, ada home, ada insert, ada design, ada layout, ada references, ada mailing, review, view, dan help. Ya, itu disebut dengan ribbon, ya, menu ribbon. Dari ujung paling barat ini sampai timur itu, ya, itu menu ribbon. Itu fitur yang apa? Ada pada Microsoft Word yang fungsinya itu beda-beda di masing-masing grup menunya. Kemudian ada namanya menu file yang ini. Nah, yang di kursor ini, yang ini di atasnya ya ada quick access toolbar. Yang di dalamnya itu ada tombol save, kemudian ada undo, ada redo. Nah, masing-masing fungsinya itu bermacam-macam juga. Kalau yang save yang kalian ketahui pasti familiar, kata save itu untuk apa biasanya? Ya, betul, untuk menyimpan. Untuk menyimpan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita itu mau ngasih judul? Misalkan kita ngetik judul, misalkan judul. Anggap seperti ini. Kemudian kita mau menaruh teks ini di bagian posisinya itu di posisi tengah dari judul ini, kurang besar. Anggap sudah seperti ini. Tinggal kamu klik yang ini. Di grup paragraf itu center ini. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan mau dibuat tulisannya itu besar, di grup font di sini ada menu change ya. Kamu pilih di situ, pilih yang upcase. Maka nanti hurufnya berubah menjadi huruf kapital semua. Kalau mau menebalkan tinggal icon B itu bold itu kamu klik. Kalau mau buat cetak miring yang I itu. Yang I tinggal kamu buat apa? Tinggal kamu klik saja, maka akan tercetak miring hurufnya itu. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian cara mengatur dari antar jarak tulisannya itu bagaimana? Bisa menggunakan ini nanti. Di grup paragraf ini ada ini. Ada len and paragraf spasi, ya.
Kita ngaturnya di sini. Nah, misalkan diminta 1,15, kita klik yang ini. Atau 1,5. Ini ngaturnya itu jarak antara tulisan baris yang pertama dengan baris berikutnya. Dengan cara bagaimana? Diseleksi dulu semuanya. Ya, diseleksi dulu semuanya, baru nanti kalian ngeklik yang paragraph and line spacing itu. Begitu caranya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kemudian ada status bar di situ, ya, ada status bar. Kemudian ada juga title bar yang ini, bar judul. Kalau yang ini bar judul, yang kalau secara default atau secara otomatis pada program pengolah kata itu bernama dokumen 1. Nanti ketika disimpan itu menyesuaikan dengan nama file yang kamu beri nama. Misalkan saya mau nyimpan ini sudah. Nah, ketika saya simpan dikasih nama kelas 7 misalkan yang sini. Saya kasih nama praktek kelas 7. Nah, ini ada file name. Kalau mau nyimpan file name saya kasih nama kelas 7 praktek. Kemudian kita simpan. Maka nanti di title barnya yang awalnya bernama dokumen 1 itu berubah menjadi kelas 7 praktek kayak gitu. Menyesuaikan dengan pada saat kita menyimpan dokumen pertama kali itu dikasih nama apa kayak gitu. Itu fungsinya dari title bar ya. Ketika disimpan itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini kegiatan yang pertama kita pada orientasi permasalahan. Ya. Apa masalahnya yang akan kalian selesaikan? Pada masalah ini, Anda diminta oleh guru bahasa Indonesia untuk membuat naskah cerita pendek dengan tema persahabatan. Naskah tersebut harus ditulis dengan Microsoft Word dengan memenuhi kriteria yang pertama, harus berupa 1 halaman. Jadi nanti ceritanya tidak boleh lebih dari 1 halaman, harus 1 halaman. Dan lembar kerjanya itu ukuran kertasnya harus pakai A4. Kemudian jenis fontnya pakai Arial. Karena banyak di komputer itu bentuk font itu gaya tulisannya itu banyak. Ada Times New Roman, ada Calibri, dan lain sebagainya, pokoknya banyak. Sampai ribuan, bahkan bisa saja sampai puluhan ribu. Kemudian ukurannya berapa? Size-nya fontnya itu 12 ya. Dengan spasi 1,5. Jadi spasinya jaraknya 1,5. Kemudian margin kiri, kanan, atas, dan bawah 1,5. Jadi jaraknya antara nanti jarak dari judul yang atas itu 1,5, kemudian yang kiri juga, yang kanan juga, dan yang bawah juga. Kemudian paragraf rata kiri kanan indentasinya yang barusan yang saya contohkan itu 1,25 berarti, bukan 1,15 atau 1,15 atau 1, berapa barusan yang ada di Microsoft Word itu. Nah, kemudian judul naskahnya ditulis dengan font Arial, ukurannya 14. Jadi nanti judulnya itu harus ukurannya lebih besar daripada cerita yang ada di bawahnya. Paham ya? Kemudian harus diboldkan, dicetak tebal. Pakai layanan barusan fitur yang B itu, huruf B. Setelah diseleksi, kemudian Ctrl B ataupun ngeklik menu B itu di font itu, di grup font itu. Kemudian taruh di rata tengah posisinya. Taruh di posisi rata tengah. Kemudian nama penulis ditulis di bawahnya judul dengan font Arial juga, tapi ukurannya lebih kecil, yaitu ukuran 12 dengan tercetak italik ya, tercetak miring. Kemudian juga posisinya sama, di bawahnya judul, misalkan judulnya sahabat, berarti nanti penulisnya Nafilatul Jannah misalkan, berarti taruh di bawahnya, berarti di bawahnya judul itu. Seperti itu, paham ya? Baik, kalau sudah paham,
kita lanjutkan biar cepat. Nah, sekarang saya minta kalian mengerjakan LKPD ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing biar cepat. Ada yang baca, ada yang ngetik, begitu dah. Paham? Ya, silahkan. Ini sudah bentuk kelompok ya? Ya, sip, bagus. Yuk, kerjakan itu. Ini. Ini. Yuk, langsung diketik ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Yuk, langsung diketik. Ya. Yuk, ketik. Bisa. Enggak usah internet, ini pakai program itu. Nah, itu. Di sinian kamu. Nah, di sini. Ada yang baca, ada yang ngetik biar cepat. Jika ada kesulitan, yang penting biar cepat kerjanya kalian, diketik dulu untuk mengatur apa yang sudah menjadi ketentuan barusan, itu belakangan saja. Yang penting diketik dulu. Semua naskahnya itu diketik. Ya, betul. Yang ini saya tak buka kan. Ini. Nah, sip. Silakan. Ada yang ngetik, ada yang baca biar cepat. Kalau ada kesulitan, kalau yang pakai Google Doc ya, diperhatikan yang pakai Chromebook ini karena tidak sama. Kalau mau membuat huruf kapital, shift-nya itu ditekan. Jangan dilepas, baru seleksi, kemudian ada fitur B juga di situ. Atau bold itu. Diseleksi dulu, nak. Kalau tidak diseleksi nanti tidak tercetak tebal nanti. Yang bawah yang judulnya sahabat itu. Ya, yang ini. Dan ketentuannya ngikuti ini nanti. Jadi pada LKPD itu, ya, pada LKPD itu, coba diperhatikan dulu, ketentuannya ada di permasalahan itu yang harus kalian selesaikan. Jadi ngikuti pada permasalahan dari guru bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia ini, yaitu ukurannya A4, bentuk lembar kerjanya, fontnya 12, jenis fontnya itu pakai Arial kayak gitu. Untuk memilih di fontnya itu seperti di ini, kayak gini. Contohnya, misalkan ini, judulnya ini. Ini ketika diseleksi ternyata jenis fontnya itu Calibri, maka diganti di sini sama kalian, diganti Arial. Ketika sudah selesai, nah kayak gitu. Nah, jadi fontnya berubah menjadi Arial di sini. Ada di grup font ini untuk mengubahnya. Kalau misalkan mau ngerubah ini, mau dikasih highlight ya, pakai yang ini. Highlight color. Klik. Kalau ada kesulitan bisa tanya ya.
Di header yang header begitu dah, ketik lah, langsung ketik, tidak ada ngetik. Iya, yang ini yang dia yang ditulis. Langsung sahabat sejati ini dah. Penulisnya ganti kamu. Iya, tidak apa-apa. Kalau mau ngerubah ukuran font ya atau font size-nya, tinggal kamu seleksi dulu fontnya itu, kemudian pilih ukuran ini yang ada angkanya itu. Kalau mau ngerubah ukuran fontnya, lanjut bawah. Nah, lanjut. Ayo nak mana? Mau dibesarin apanya? Ini ditekan. Ini shift, jangan dilepas. Shiftnya itu jangan dilepas. Lanjut nak, diketik dah bapak. Yang ini langsung sahabat sejati. Ketik dah, pokoknya sampai selesai dulu. Nanti temennya biar enak presentasinya kelompoknya. Ya, bingung. Yang mana yang bingung? Merubah tulisannya. Ini sini. Ini ya. Kemudian kalau mau ditaruh di tengah blok seperti ini, seleksi, kemudian taruh sini. Ini. Nah, terus kalau mau dicetak tebal, kamu klik ini, yang bold ini pada grup font ini. Nah, itu kan tercetak tebal. Kalau mau diganti fontnya itu Arial, klik Arial gitu. Nah, baru kalau ukurannya misalkan mau kamu ganti ini. Nah, gitu. Ya, coba lanjutkan. Langsung ke ini dah, langsung ke sahabat sejati itu. Iya. Mau ke bawahin. Klik sini dulu. Kemudian enter. Ini yang enter yang ini. Ketik dulu semuanya ada. Nanti biar
cepat, tinggal editingnya saja. Yang penting ketikannya selesai, khawatir jamnya tidak nutut nanti. Sampai 20 menit dari sekarang ya. Ya. Nanti di sana di layar ada Iya, nanti ketika sudah dikirim hasil yang kamu ketik, nanti masuk ke sana ke komputer saya. Iya. Tulisannya pakai apa, kemudian jenisnya apa, ukurannya berapa kayak gitu. Mau apa ini? pakai underline garis bawahnya. Mau dikasih garis bawah, ini diseleksi dulu sininya. Diseleksi kayak gini, baru ke U, underline. Yang ini sebelahnya. Nah, gitu. Nah, kemudian enter. Taruh di bawahnya. Yang ini sudah boleh pakai namanya kamu sendiri, penulisnya boleh, terserah kamu. Ya nak, diketik aja, ngikuti temennya. Ya, boleh. Nama sama temennya, karena berdua tidak apa-apa. Nah, itu caranya. Setelah antara jarak antar baris yang pertama dengan yang kedua kalau jauh, itu spasinya nanti diubah. Ketika seperti ini, ya ini kan lumayan jaraknya, maka diganti di sini. Nah, mintanya sama guru bahasa Indonesia itu berapa, len spasinya berapa, kayak gitu. Misalkan 1,15, 1,5, nah kayak gitu berarti nanti jaraknya. Kalau mau dibuat mepet, ya satu aja, atau tanpa spasi. Nah, sesuaikan dengan masalah itu yang ada di LKPD itu. Upayakan satu halaman ya. Di blok dari atas ini nak. Di blok dari atas, amit dulu. Di blok dari sini, baru ke paragraf ini, grup paragrafnya ini kan. Mintanya berapa jaraknya di sini? 1,25. Berarti ini dah. Kayak gini nih dah. Kalau misalkan mau diatasin, maka pilih yang ini. Atau yang satu aja. Atau gak usah spasi. Nah, itu kalau udah ada spasinya. Lanjut, ya. Apa itu udah passwordnya, saya lupa ya. C. Gimana? Huruf kapital. Ini yang uppercase ini, yang barusan. Yang ini. Nah, uppercase. Nah, itu. Nah, kalau mengubah jaraknya, blok dari sini sampai sini, jarak spasinya ini. Yang ini, yang line spacing ini diganti. Atau di remove, tidak ada spasinya. Nah, kayak gitu. Titik 2, terus lanjut. Cepetan, dari ketik aja dulu. Nanti editing mas, terakhir, supaya cepat. Ada yang kesulitan? Sudah nah itu, betul dah. Lanjut dah. Iya, lanjut. Tidak apa-apa, ntar lagi diedit. Tidak usah seperti itu, diketik dulu. Mana nyaman ngerubah itunya pas, ngerubah apa namanya? Ngerubah sesuai. Iya. Iya, jaraknya. Iya. 1,5 itu jarak antar tulisannya. Iya, yang ini maksudnya. Data kiri, data kanannya 1,5 yang di pack setup-nya nanti itu. Selesaikan dulu dah anunya. Yang penting teksnya selesai. Ini jaraknya sini. 1,5. Oh, kebanyakan. Tinggal aja.
Yang mana sih? Yang ini. Yang ini loh, yang ini. Nah, yang jarak antar baris ini dan paragraf gitu. Spasi, misalkan ini mau berapa kamu spasinya kayak gitu. Gak usah dah dulu dah spasinya, tinggal ini aja dulu kamu letakkan tengah. Ukuran fontnya. Apa ada Ustaz lembar kertasnya? Iya, kertasnya. Ukuran kertasnya A4. Lanjut dulu dah. Ketik dulu dah. Nanti tinggal ngeditnya, Mas. Saat ini masih mau dikasih warna. Iya, terus dah. Enggak apa-apa. Betul itu dah, lanjut. Ya. Yang apa? Ini kok jadi kapitalis. Oh, kalau kita mau ini matiin. Coba dah. Lanjut dah, ketik dah. Pakai 1000 jari biar cepet. Kalau ada kesulitan pengaturan dari marginnya untuk yang ini pakai yang pack layout di sini untuk ngatur kertasnya itu ada di sini. Kemudian ada di margin. Nah, ini ada tulisan untuk mengatur jaraknya tepi kanan, tepi kiri, atas dan bawahnya. Nah, di ini ada top, ada button, ada left, ada right kayak gitu. Yang di sini. Kemudian kertasnya ada di sini, ada di paper. Kemudian pilih A4. Oke. Baru ini lembarannya pasti berbentuk A4 yang ada di sini. Tinggal menyesuaikan saja. Hai nak ketik nak. Ini Ustaz. Kayak gini. Yang di mana ini? Mau dipresentasikan. Bilang gini aja. Yang mana anunya dah? Apa namanya? Iya, yang LKPD-nya maksudnya yang saya kasihkan barusan. Nah, di sini kasih nanti ini berapa ukurannya kamu, ini berapa ukurannya gitu. Dan ini jaraknya berapa juga gitu. Terus ini kasih garis bawah ini kamu pakai yang mana fiturnya gitu maksudnya. Tulis di situ aja dah, iya. Dipindah ke situ aja. Pakai ini dah kamu, enggak apa-apa. Kan sama ini, isinya sama dengan ini. Ini, sama itu.
Kalau sudah tersimpan, kalau mau nyimpan, kalau yang pakai Google Doc ini kasih nama. Kasih nama. Karya Gilva gitu. Enggak, kalau yang presentasi cukup satu orang saja. Ini sudah Gilva sudah siap. Enggak. Sesuaikan pengaturannya ada. Gilva sudah sesuai ini pengaturannya. Tinggal dikirim ke saya kemarin. Pengaturannya sudah sesuaikan dengan di LKPD. Ini tunda. Di blok semua, diratakan pinggir semua nih. Kayak gini, pakai ini. Kamu blok dari sini sampai sini, baru klik ini per paragraf itu, biar rapi. Sudah, Gil? Sudah disesuaikan dengan yang barusan? Ya, enter, klik enter ini. Ya, sudah ke bawah. Ya, Klik setupnya, sesuaikan. Setelah, nah ini sudah betul, ini 4 marginnya. Coba marginnya custom. Ikan. Nah, sudah ini. Fontnya sudah sesuai fontnya dengan yang diminta. Fontnya yang ini gitu. Fontnya pakai Arial. Fontnya di judul naskah, fontnya Arial, ukurannya 14. Arial ini dah. Ini diseleksi. Nah, diseleksi. Ya, udah betul Arial. Terus di bawahnya spasi jaraknya. Ini mintanya 1,5. Jaraknya 1,5. Yang ini gini. Jaraknya gitu. Coba ketik, klik. Yang lain yang paragraf gitu. Nah, itu. Ya. 1,5. Nah, coba ke bawah. Jadi 1 lembar itu sudah. Ya, dibantu temennya dulu dah. Coba yang belum, temennya dibantu, dikasih tahu caranya. Ya, sudah, sip, bagus. Tinggal presentasi setelah ini, temennya dikasih tahu itu temennya. Satu yang sudah mau diwarnain ini. Iya, sudah. Setelah dipresentasikan berarti menggunakan warna juga. Iya, yang ini dah, kamu gunakan apa ini? Kan sudah dikirim ke saya. Yang ini hasilnya kamu. Nah, ini pakai apa kamu? Terus ini fontnya jenis apa? Terus jaraknya antar sini atas berapa? Kamu presentasikan itu. Jadi menyesuaikan dengan yang diminta oleh gurunya kamu. Seperti ini yang dipresentasikan. Iya,
Iya, seperti itu dah. Judulnya, ya jenis fontnya, betul kayak gitu dah. Ya itu tinggal taruh di sini tidak apa-apa kamu dah. Jaraknya menggunakan 1, Iya, jaraknya berapa di sini? 1,5. Ya, 1,15. 1,1 berapa? Jaraknya kamu itu. Coba klik. Oh ya, 1,15. Hah? Ya. Apa nih, Swi? Ini sudah hampir semua. lain kertas ya Ustaz. Oh, jaraknya berarti kamu keliru sama tulisannya. Kebesaran berarti ini. Tulisannya kebesaran. Ini. Ukurannya, tulisannya kebesaran. Berarti klik ini. Yang diminta berapa itu? Ukuran tulisannya 12. Terus jenis fontnya apa? Apa jenis fontnya? Arial. Nah, gini dah. Baru lanjutkan. Lanjutkan. Ini kan sudah 12 itu dah. Tinggal menyelesaikan. Setelah itu baru dikirim, Mas. Menggunakan WA saya, Marina. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi harus sudah siap presentasi. Fitur-fiturnya Gilva dicatat ya. Ini kamu pakai font apa, berapa ukurannya, nanti yang dipresentasikan kan ini Gil. Itu kan sudah selesai nih, sudah masuk ke laptopnya saya Marina. Hasilnya saya tampilkan. Tidak usah dah, langsung ini dah. Lanjut ke bawah. Dibuat rata dibuat rata, tulisannya dibuat rata pakai ini. Misal paragraf 1. Ini kan tidak rata ini. Nah, pakai yang ini, pakai rata ini. Set. Just TV ini. Jadi rata semua nanti tulisannya. Sama paragraf yang kedua juga pakai yang Just TV ini. Kayak gitu. Terus ke bawah. Ukurannya berapa? Terus jenis fontnya italik apa gitu? Iya. Iya. Terus jaraknya yang sini berapa ini kamu? Yang atas berapa, yang pinggir berapa, terus jarak antar tulisannya ini berapa, gitu. Ngerti enggak? Ya, lanjut terus. 15. 1,5 punya kamu. 1,5 berarti punya kamu. Jarak antar tulisan apa? Jarak tepi apa dari judul? Di LKPD-nya bagaimana? Kiri kanan ya Ya, yang kiri kanan itu, yang ini 1,5 berarti yang ini dari sini kiri kanan, atas dan bawah sama berarti ukurannya. Menggunakan 1,25 Iya. jaraknya. Jaraknya. Disimpan, kalau sudah disimpan. Setelah ini 5 menit lagi harus sudah selesai semua, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mana Lan? Oh, ini sudah dikasih nama, sudah tersimpan itu sudah berarti. Secara otomatis, ya. Kelompoknya Niswi sudah. Sudah. Oh, tinggal diedit itu dah. Kan belum, tidak sesuai dengan di LKPD ini. Di antaranya tulisannya ini tidak pakai titik 2. Ini titik 2. Iya, kamu di sini loh, maksudnya keyboard. Ini pakai shift ini. Terus posisinya tidak di tengah.
Ini juga posisinya tidak di tengah. Tulisannya tidak di bold. Iya, karena yang diminta itu seperti itu di LKPD ini. Mintanya suruh jenis fontnya Arial. Ini kamu ganti sini. Cari Arial, coba klik Arial. Arial gitu. Enter dah sini. Nah, kemudian suruh tebalkan judulnya bold. Yang huruf ini klik. Yang B, yang bold, klik itu. Sebelah. Nah, terus jaraknya sama pengarang itu berapa? 1,5. Di blok dulu dari sini. Dari sebelah sini sampai sini. Terus ini line and spasinya. Nah, 1,5. Atau di remove saja tanpa spasi. Kayak gitu. Terus suruh bentuk italik. Nama pengarangnya yang ini italik. Nah, hurufnya juga ditebalkan. Paragrafnya sudah, tinggal yang ini sudah. Yang ini. Mana kayak gini? Yang bentuk paragraf tinggal kamu klik yang ini. Yang ini, tab, coba klik tab. Nah, sip. Yang lain lagi. Shift tekan. Shift tekan yang ini. Ini lagi start kalau meluruskan. Nah, Jadi setitik dua yang di atas itu. yang mana? Tanda petik. Sama shift juga. Ini kan? Ya. Shift ditekan. Shift. Blok semua. Nah, itu. Sudah. Kalau meluruskan. Meluruskan itu blok dulu semua di sini. Blok sampai bawah. Baru ini Mas, Just TV di paragraf ini. Just TV. Nah. Tuh, udah. Coba. Coba. Bagaimana, Ustaz? Ya itu, Just TV barusan itu. Itu kan kembali ke awal ini. Ya, rapikan, sip, bagus. Ayo, 3 menit lagi harus sudah mulai presentasi. Di hasil yang sudah kalian buat barusan, karena sudah masuk ke saya, lewat WA-nya saya barusan, punyanya Gilva sudah. Ini punya Gilva, saya tak buka hasilnya. Ini kan punya Gilva ya? Gilva, yang ini kan? Nah, ya nanti dipresentasikan yang ini. Punyanya Gilva sudah. Tinggal kelompok yang lain punya Angel sudah. Kita lihat dulu. Menyimpan sudah. Disimpan dulu. Ya, yang ini. Nah, yang ini. Kasih nama. Namanya kamu, karya Syahraini Angelika gitu. Gimana? Loh, kok tambah kocar kacir ini, Bang? Tabuk lubuk terus saya. Yang barusan itu mana? Ctrl Z aja. Ctrl Z. Ah, lagi. Ya.
pengaturannya jangan lupa ya, ditulis di sini. Setelah itu kirim ke saya yang ini, nanti masuk ke sana. Pengaturannya yang mau dipresentasikan ini. Highlight-nya pakai highlight, terus fontnya berapa, kamu tulis di sini sesuaikan dengan yang ini yang dipresentasikan. Jaraknya antara sini sama sini berapa, bawah berapa gitu. Terus ini fontnya pakai apa gitu ya. Ya, pulang sudah. Sip, bagus. Apa di? Sudah, belum disimpan. Ini simpannya di sini. Pakai namanya kamu. Kasih namanya kamu dulu. Sudah, siap ya? Ya, 2 menit lagi. Ayo, 2 menit lagi persiapan masing-masing kelompok. Dibantu udah, tidak apa-apa. Sudah. Terus tiap paragraf kamu ratakan supaya tulisannya sama, pakai Just TV ini. Just TV. Jadi rata semuanya. Per paragraf. Kalau bisa di blok semua biar tidak usah. Misal ini saya blok semua. Blok semua. Kemudian pilih Just TV. Nah, gitu. Oke. Ini kan atas yang seperti ini kan yang atas. Yang mana? Iya, kanan, atas, bawah. Iya, ukurannya dari tulisan ini ke sini berapa gitu. Yang margin. Dilihat di mana? Hmm? Dilihat di mana? Ini border. Import custom ini dah. Ini kosong berapa ini, coba dah diganti. Dua itu ya. Tidak apa-apa. 2.5 gitu. 200 titik enter. Nah itu. Ayo silakan yang sudah siap presentasi. Kelompoknya Gilva dulu. Boleh, silakan. Ini hasil pekerjaannya kelompoknya Gilva. Sudah saya tampilkan. Silakan Gilva. Di depan. Di atas. Supaya kedengaran. Apanya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gini, sini. Majuan, maju. Ya, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berdiri di sini akan mempresentasikan hasil pembuatan naskah di aplikasi Microsoft Word. Di mana di sini saya sudah membuat naskah yang berjudul Sahabat Pribadi. Di mana videonya di sini saya menggunakan tutorial dari menggunakan Word dan ukuran filenya yaitu 14 dan jarak spasinya untuk itu yaitu 1,5 dan di bawahnya yaitu penulisnya. Nama penulisnya saya menggunakan
font Arial seukuran 12 dan dicetak miring dan berada di tengah. Dan di sini paragrafnya jarak antar baris atau margina kiri kanannya atau sebagainya yaitu seukuran 2,5. Nanti kalian bisa lihat sendiri hasil naskah yang saya buat. Dan lembaran ini sudah mendapatkan 1 lembar kertas. Itu yang saya bisa sampaikan kepada kalian. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas presentasinya dari kelompoknya Gilfa. Sudah naskahnya yang dibuat sudah bagus ya, dari apa yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya Gilfa tadi. Ternyata hasilnya memang betul 1 lembar ya. Yang ini 1 lembar. Kemudian jaraknya sudah antar baris, antar tulisannya sudah sesuai dengan yang diminta oleh guru bahasa Indonesia itu. Kemudian berikutnya saya persilakan kelompoknya Santi, sudah siap? Ya, monggo. Kelompoknya Santi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nurlaili. Saya perwakilan dari kelompok 4 dan berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu tentang teks sahabat sejati. Di mana di sini saya menggunakan lembar A4 dan juga 1 lembar, yaitu yang berjudulkan Sahabat Sejati, yang ditulis di tengah memakai font Playful Display dengan ukuran font 14 dan memakai underline atau bisa disebut ada garis di bawah judulnya itu. Dan juga nama penulis ditulis di bawah judul memakai font Playful Display dengan ukuran 12, ditulis dengan tulisan miring dan terletak di bawah judul atau di tengah-tengahnya. Font tersebut menggunakan warna formal yaitu hitam. Untuk margin atas bawah kiri kanan menggunakan ukuran 2,5 dan paragraf letak kiri kanan indentasi yaitu memiliki jarak 1,25 cm. Dan sekian dari saya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya kelompoknya Santi. Silakan kelompoknya Angel dulu. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syahrini Dika. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang di sini ada lembaran KPD yang berjudul Sahabat Sejati. Nah, di Sahabat Sejati di sini itu yang pertama menggunakan jenis font Arial dan berada di tengah-tengah dan menggunakan data tengah yaitu center. Memiliki ukuran 12 pt, garis bawah yaitu menggunakan garis bawah underline dan menggunakan warna formal yaitu warna hitam dan memiliki jarak 1,25. Dan yang di tengah ini penulisnya di sini terletak di bawah judul dan di tengah menggunakan data tengah, jenis Arial ukuran 14 pt, tebal menggunakan bold, miringnya menggunakan italic dan warna menggunakan warna hitam. Di sini dan yang teks yang di tengah di sini saya menggunakan rata kiri yaitu alikle. Yang kedua menggunakan latar biru muda. Yang ketiga menggunakan font warna hitam. Yang keempat memiliki ukuran 12 pt. Yang kelima menggunakan jenis font Arial dan menggunakan spasi 1,5. Dan margin kiri, kanan, atas dan bawah menggunakan
2,5 cm, dan yang terakhir menggunakan data kiri kanan yaitu 1,25 cm. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Angel ya. Untuk yang terakhir ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan kalian isi post test ini ya. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan isi, kasih nama, jangan lupa. Sampai selesai. Sip, bagus. Hasan. Diisi, jangan lupa namanya. Itulah. Dikasih nama. Ya. Saya dulu. Kasihan yang lain. Belum dapat? Oh, sudah. Terus nggak ngerjakan? Ini. Udah, Bi? Udah kasih nama? Sip. Ya. Sudah disimpan itu? Ini simpan di sini. Ini kasih namanya kamu. Kontrol S. Kontrol S. Nah, itu. Browser. Browse. Kasih nama pas. Klik. Browse. Nah, kasih namanya kamu. Mana namanya nih? Dah. Sudah, nak? Ayo. Oh iya, yang LKPD-nya. Kumpulkan juga yang LKPD-nya. Iya. Yang LKPD-nya
Yang LKPD-nya kemana? Yang LKPD? Nah, kelompoknya Niswi. Yang LKPD. Baik anak-anakku semua, dari pembelajaran hari ini, coba saya pengen tahu pesan dan kesannya kalian pada pembelajaran hari ini. Siapa dulu yang mau ngasih pesan dan kesan? Silakan. Pada proses pembelajaran hari ini, bagaimana menurut kalian? Satu orang dulu, satu orang. Yang jelas nanti kan ini tujuannya untuk apa kita refleksi ini? Tujuannya untuk kedepannya supaya pembelajaran kita lebih menarik lagi. Kira-kira menurut kalian, silakan ada satu yang bisa memberikan masukan untuk saya. Silakan, Gilva. Ya, boleh. Sangat menyenangkan dan lebih tahu tentang komputer. Ya. Dan kesannya saya apabila setelah berpraktek menggunakan komputernya itu sulit. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, masukannya bagus sekali ya. Jadi harapannya Gilva untuk informatika itu kedepannya ketika praktek itu bisa menjadi tambahan ilmu lah. Itu paling tidak seperti itu yang titik beratnya dari kesannya Gilva. Mungkin ada lagi satu yang bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada ya? Kalau direfleksikan, kira-kira kalian tertarik enggak dengan pembelajaran hari ini? Tertarik. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya kalian semuanya. Saya kira kalian ternyata setelah pembelajaran dari kemarin, dari materi, kemudian dari implementasi sekarang, penggunaan perangkat keras ini, penggunaan perangkat lunak, pengolah kata ini, ternyata kalian banyak yang sudah bisa ya, banyak yang sudah mendapatkan pengetahuan yang baru, cara membuat naskah yang baik itu seperti apa, kalau diminta orang lain itu seperti apa, kayak gitu. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Dan untuk pertemuan kita selanjutnya itu akan membahas tentang paket Office nanti ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang paket Office, di mana itu akan ada kolaborasi antara satu program pengolah kata dengan program pengolah angka. Mungkin itu saja sebagai tambahan pembelajaran dari kegiatan kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk menyempurnakan kegiatan kita hari ini, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk menutup dengan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih anak-anakku semua. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh meninggalkan lab, silakan.